Dugaan praktik korupsi yang terjadi di Papua, menurut pegiat anti korupsi, itu merupakan hasil dari rangkaian masalah kompleks yang melanda wilayah timur Indonesia itu. Guyuran dana otonomi khusus sebagai kompensasi pendekatan keamanan hingga perebutan sumber daya ekonomi menjadikan Papua tempat yang subur praktik korupsi di Indonesia, kata Koordinator Corruption Watch. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Papua memperoleh angka 5 kali lebih rendah dari rata-rata nasional dalam indeks upaya pencegahan korupsi. Kemudian, dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum telah menetapkan 33 orang tersangka kasus korupsi di Papua tahun 2021 dan 2018 sejumlah 97 tersangka. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi melalui konferensi pers mengumumkan telah menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB, Bupati Mimika Altinus Omaleng, dan Bupati Membramo Tengah Riki Hampegawak sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan Lukas NMB diduga terlibat dalam dugaan korupsi suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBD Papua. Dugaan suap dan gratifikasi yang dilayangkan kepada Lukas berawal dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait adanya pengelolaan uang tak wajar. Transaksi yang dilakukan Lukas mencapai ratusan miliar rupiah, antara lain setoran tunai ke kasino Singapura hingga pembelian tunai jam tangan mewah. Lukas NMB juga pernah terjerat beberapa kasus hukum, seperti menjadi tersangka kasus dugaan pelanggaran Pilkada 2017, dugaan penyimpangan anggaran Pemprov Papua, hingga dugaan korupsi dana beasiswa mahasiswa Papua. Dampak dari tindakan korupsi tersebut sangat merugikan suatu daerah bahkan negara yang dapat mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi, menyebabkan menurunnya investasi, dan meningkatkan kemiskinan maupun ketimpangan pendapatan di daerah tersebut. Dana otsus pun untuk pembangunan infrastruktur di Papua menjadi kurang optimal sehingga kurang mensejahterakan masyarakat. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja. Korupsi juga menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Dengan meluasnya praktik korupsi di suatu negara, itu ternyata akan semakin memperburuk kondisi ekonomi bangsa loh teman-teman. Kayak misalnya, harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk. Akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi semakin sulit. Keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintah yang buruk di mata internasional, sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing. Krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan. Korupsi begitu membahayakan kestabilan suatu negara, sehingga perlu dilakukan pencegahan dari berbagai sektor, baik di pemerintahan, swasta maupun masyarakat. Jadi, apa saja sih yang kita bisa lakukan untuk menanggulangi dan mencegah korupsi? Yang pertama, pantang terlibat tindak pidana korupsi. Mulai dari diri sendiri adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan poin ini. Yang kedua, berlatih untuk berintegritas. Seseorang yang anti korupsi haruslah memiliki integritas yang kokoh. Integritas adalah bertindak dengan cara yang konsisten dengan apa yang dikatakan. Melaporkan tindak pidana korupsi. Lihat, lawan, laporkan. Sebagai salah satu jargon KPK, bukannya tanpa arti. Dengan jargon tersebut, KPK mengajak masyarakat untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum jika mendapati kasus korupsi. Yang keempat, memperbaiki sistem sehingga anti korupsi. Masyarakat juga bisa berperan loh memberantas korupsi dengan berkontribusi dalam perbaikan sistem. Perbaikan sistem yang dimaksud untuk menutup celah-celah korupsi yang bisa dimanfaatkan para koruptor menilap uang negara. Dan yang terakhir, kampanye dan menyebarkan nilai integritas. Seseorang yang memiliki tekad kuat menjadi agen perubahan sudah seharusnya memiliki pola kampanye anti korupsi. Tidak selalu harus dengan sosialisasi yang serius, bisa juga melalui aksi kreatif sebagai pemantik kesadaran anti korupsi seperti puisi, lagu, atau dongeng. Bangsa yang berbahagia adalah bangsa yang bebas dari korupsi. Dalam demokrasi tidak ada yang namanya maling uang rakyat. Maka dari itu, katakan tidak pada suap. Saya Nazma Nadiatul Raudzah, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Siliwangi, siap menjadi agen anti korupsi.